Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tanpa terasa 1 tahun sudah kita melakukan ibadah online ini. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Karena itu, mari pada saat ini kita akan datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kepada Dia, Allah yang setia, Allah yang selalu ada bagi kita. Di dalam saat-saat yang tersulit sekalipun, Dia ada bagi kita. Kasih setianya, rahmatnya, kuasanya tidak pernah berubah bagi kita semua. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Makasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu
kasih setiamu, kemurahanmu tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Bagaimana kami dapat membalas kasih-Mu Tuhan? Begitu besar, begitu tinggi, begitu mulia kasih-Mu ya Allah. Kami mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Syukur. Terima kasih Bapa. Allah yang setia. Allah yang baik. Allah yang limpah dengan kasih. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Tak pernah habisnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak berkesudahan rahmat-Mu dalam hidup kami ya Allah. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang selalu merancangkan yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau yang selalu menuntun hidup kami. Tangan-Mu yang kuat, itulah yang menopang hidup kami ya Allah. Terima kasih. Syukur Tuhan. Syukur ya Allahku. Syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya dalam manasik ya dalam terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Allah. Kesesakankah, penindasankah, kelaparankah, tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih. Syukur Tuhan. Syukur Bapa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia.
Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Allah yang setia, Allah yang menopang hidup kami. Kami mau berkata kepada jiwa kami, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan kebaikan Tuhan. Dia yang mengampuni kesalahanmu, menyembuhkan sakitmu, mengangkat hidupmu dari lubang kubur, memahkotai engkau dengan rahmat dan kasih, memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Dia Tuhan penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah dengan kasih setia. Oh Yesus, bagaimana kami tidak mengucap syukur. Limpahan berkat-Mu yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada saat ini karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu yang begitu luar biasa. Kasih-Mu yang begitu hebat, dahsyat. Tak terselami oleh kami Bapa. Karena itu Tuhan, kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau meninggikan Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang layak untuk kami sembah. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagimu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Dia Allah gunung batu keselamatan kita, amin. Sekalipun banyak masalah, sekalipun badai kehidupan menempa hidup kita, kita tetap kuat karena tangan Allah yang berkuasa, yang menopang hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau yang menjamin hidup kami. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku.
Sungguh kita bangga memiliki Allah yang luar biasa, yang hebat, pencipta langit bumi dan segala isinya. Hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang berkuasa. Tidak usah takut, tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Karena Dia yang menjamin hidup kita. Janjinya ya dan amin. Kuasanya, kasihnya sudah disediakan bagi kita semua. Haleluya, kami percaya Tuhan. Haleluya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau sediakan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Haleluya, Yesus, terima kasih. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu,
Jadilah pada kami sesuai dengan kehendak. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Sungguh Tuhan, kami selalu percaya bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami dapat mengandalkan Engkau sepenuhnya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami bersyukur dalam setiap apapun yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ada di dalam tangan-Mu. Bangsa kami Tuhan ada di dalam kasih-Mu. Dan kami percaya Tuhan, bangsa kami akan mengalami perubahan. Bangsa kami akan mengalami pemulihan. Bangsa kami Tuhan, kami percaya akan bebas lepas dari pandemi. Kami percaya pemulihan, kesembuhan dengan pandemi ini Tuhan Yesus. Tuhan pasti pulihkan, kami percaya. Terutama untuk ekonomi bangsa kami. Untuk ekonomi bangsa kami yang mengalami krisis keadaan hari-hari ini Tuhan, kami percaya kasih anugerah-Mu, berkat-Mu atas bangsa kami. Terima kasih Kau berkati pemerintahannya, berkati pemimpinnya. Kami percaya Tuhan, dalam setiap apapun yang sedang hari-hari ini bangsa kami hadapi, dalam sedang menyalurkan vaksin juga kami percaya semua biarlah boleh berjalan dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, kasih anugerah-Mu besar untuk bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk kota kami. Kami berdoa untuk kota Cilegon. Kami percaya Tuhan, umat-Mu di kota ini ada di dalam anugerah-Mu, ada di dalam kasih-Mu. Dan kami percaya juga Tuhan, umat-Mu tidak pernah Kau tinggalkan sedetik pun. Umat-Mu akan selalu hidup di dalam pertolongan Tuhan, hidup dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami percaya apapun yang dihadapi oleh umat-Mu, kesulitan ekonomi, pergumulan, sakit penyakit, permasalahan, kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Tuhan tidak pernah terlambat untuk membuka jalan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menyatakan mujizat dan kuasa-Nya. Kami percaya Tuhan, umat-Mu selalu dalam pemeliharaan-Mu di tempat ini. Tidak pernah terkurang sedikit apapun. Umat-Mu biarlah semakin melekat di dalam Engkau Tuhan. Terus mengandalkan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja ini Tuhan. Kami bawa gereja kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya visi misi-Mu terus ada untuk gereja ini. Dan tidak pernah Kau lepaskan Tuhan untuk gereja ini Bapa. Bawa terus gereja ini masuk di dalam rencana-Mu. Bawa gereja ini lebih lagi Bapa. Berkati pemimpin gereja kami di tempat ini, Pak Filipus sebagai pemimpin dan juga Pak Bona sebagai wakil di tempat ini. Urapi mereka lebih lagi Tuhan, berikan urapan-Mu, taruh isi hati-Mu Bapa lebih lagi untuk membawa umat-Mu semakin melekat kepada Engkau, menjadi contoh teladan, menjadi panutan dan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan di tempat ini lebih lagi. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami percaya Tuhan. Kami percaya hanya di dalam tangan-Mu. Tidak pernah sedetik pun Tuhan kami percaya Engkau Allah tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami mengandalkan Engkau sepenuhnya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan. Kami berdoa buat setiap apapun problema Tuhan, kami percaya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang buka jalan atas setiap kami. Bapak kami bersyukur. Bapak kami juga berdoa sebentar, kami akan mendengar firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Kau taruhkan setiap firman-Mu sesuai dengan apa yang sedang hari-hari ini umat
umatmu rindukan, sedang hari-hari ini umatmu gumulkan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi kekuatan kami. Firman-Mu menjadi jalan keluar bagi kami. Dan kami percaya firman-Mu Tuhan, firman-Mu adalah jawaban dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan kami mau nyiapkan hati kami mau menyiapkan telinga kami untuk kami lebih lagi mendengar firman-Mu, untuk kami lagi menangkap isi hati-Mu, untuk kami lebih lagi peka akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan kami terima firman-Mu, kami sambut firman-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah online pada minggu ini. Tidak terasa kita sudah masuk dalam minggu yang kedua di bulan Maret ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, semua dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kebaikan Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri. Kami boleh beribadah kembali, sekalipun secara online, tapi kami tak mengucap syukur. Kami bisa datang menghampiri Tuhan, memuji, menyembah-Mu. Bahkan pada hari ini Tuhan, kami rindu biar firman-Mu disampaikan bagi kami semua. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Dan kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan, penghiburan, menjadi pegangan dalam kehidupan kami, mengubah kehidupan kami. Firman mengubah pola pikir kami. Terima kasih Bapa. Kami menyiapkan hati kami untuk firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, pada hari ini saya menyampaikan firman Tuhan yang terambil dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15. Tema kita masih berbicara tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga. Dan kita akan membaca firman Tuhan dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka untuk datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Yang ingin saya garis bawahi di situ, di dalam ayat yang ke-14 dikatakan begini, tapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Ya, tema hari ini, yang empunya kerajaan sorga. Bapak Ibu, ada karakter atau sifat dari anak-anak yang boleh kita pelajari, sehingga Yesus sangat peduli kepada mereka, sehingga Yesus sangat menaruh perhatian kepada anak-anak ini. Yang waktu itu pada Yesus sedang ada di antara para murid-murid, dan ada anak-anak yang berusaha untuk datang kepada Tuhan, tapi murid-muridnya melarang. Ya, mungkin mereka berpikir bahwa anak-anak ini menyusahkan, ya, merepotkan, atau apalagi mungkin membuat gusar dan sebagainya. Tapi Yesus berkata, jangan, biarkan, jangan dihalang-halangi. Sebab anak-anak inilah, ya, mereka ini, ya, yang empunya kerajaan sorga. Nah, artinya apa sih? Ya, berarti ada karakter atau sifat dari anak-anak yang disukai oleh Allah. Atau dengan kata lain, kita sebagai anggota kerajaan Allah harusnya juga punya sikap seperti ini, seperti anak-anak ini. Nah, memang ada banyak orang bilang, wah, saya tidak suka sama orang itu. Kenapa? Ya, habis masih seperti anak-anak. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada sisi negatif, ya, dari sifat anak-anak tersebut. Tapi yang kita mau soroti di sini adalah sebuah hal yang luar biasa, sifat-sifat yang positif, sifat-sifat yang baik, yang luar biasa, sehingga Yesus pun, ya, senang terhadap anak-anak ini. Bahkan dikatakan sebab orang-orang seperti ini, anak-anak seperti ini yang empunya kerajaan sorga. Ya, atau dengan kata lain, harusnya orang-orang yang ada di dalam kerajaan sorga memiliki sifat-sifat seperti anak-anak ini. Nah, sifat-sifat apa yang ada, kita akan pelajari pada hari ini. Ya, saya mencatat di sini ada 10 sifat. Tapi hari ini saya akan bahas 5 saja. Mungkin nanti next
Ya, dalam part yang kedua 5 selebihnya. Karena kalau kita bahas 10-10-nya, nanti ibadah kita terlalu lama dan mungkin saudara juga terlalu full ya memorinya untuk menampung semua poin-poin yang ada. Tapi kita belajar 5 saja. Nah, yang pertama Bapak Ibu, saya mencatat di sini, kami mempelajari di sini, seorang anak kecil ini memiliki sebuah sifat, memiliki sebuah sikap, itu mudah percaya. Ya. Mungkin di antara kita ada banyak ya yang baru punya anak, ya, mungkin baru bertumbuh 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, anak-anak ini mereka tuh orang yang mudah percaya. Jadi apa saja yang kita ceritakan, apa saja yang kita ucapkan, mereka tuh mudah percaya. Maka Yesus juga menegur ya untuk tidak menyesatkan anak-anak. Ya, karena apa yang dikatakan oleh kita sebagai orang tua, maka otomatis anak itu akan percaya. Apa yang kita ceritakan itu pasti mereka percaya. Kita bilang lah misalnya, ya ayo harus cepat tidur. Ya, kalau nggak cepat tidur nanti tiba-tiba ada hantu. Ya, itu anak-anak pasti percaya. Pokoknya mereka mudah percaya. Dikibulin juga percaya, Saudara. Nah, itulah sifat anak-anak. Nah, ini sikap yang sangat luar biasa. Nah, Tuhan mau kita sebagai orang percaya juga memiliki sikap seperti anak-anak ini. Ya, mudah percaya. Ya. Gampang untuk percaya. Bahkan untuk hal-hal yang kadang-kadang tidak masuk akal. Betul nggak? Ya. Di luar nalar, mereka, begitu ya, kok kita menceritakan sesuatu, kita mendongeng mungkin seperti itu ya, mereka sangat percaya. Ya, mereka begitu, terkesima, kira-kira begitu. Nah, untuk hal-hal yang tidak masuk akal, mereka sangat percaya. Mereka percaya dengan apa yang dikatakan dengan orang tuanya. Ya, ini hal yang luar biasa. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, seringkali kita tidak percaya. Sekalipun kita disebut sebagai orang percaya, tapi seringkali sikap kita, ya, respon kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada janji-janji Allah. Nah, jangan sampai di tengah-tengah kondisi keadaan yang hari-hari mungkin yang Bapak Ibu sedang hadapi, hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak baik, ya, di tengah pergumulan, di tengah tantangan, saudara hari-hari ini jadi kurang percaya, bahkan lebih parah tidak percaya sama sekali. Karena apa yang saudara lihat, apa yang saudara hadapi bertolak belakang dengan firman Tuhan, bertolak belakang dengan janji-janji Tuhan. Tetapi sekalipun keadaan yang kita hadapi, sekalipun situasi yang kita lihat tidak seperti yang kita harapkan, yang kita inginkan, satu hal yang ingin kita pelajari pada hari ini, ayo kita tetap percaya kepada janji Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, bahwa Dia sanggup menyembuhkan Bapak Ibu, bahwa Dia sanggup memulihkan kehidupan kita, bahwa Dia sanggup mengangkat kehidupan kita, Dia sanggup memulihkan kehidupan kita, asalkan kita percaya. Saya pernah membahas tentang hal ini ketika waktu itu saya berkhotbah tentang Lazarus yang meninggal. Ya, waktu Maria dan Marta mengirimkan kabar kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Dia yang Engkau kasih, dia sakit keras. Ya, sakit. Tapi Yesus sengaja tidak langsung buru-buru untuk datang menyembuhkan. Membiarkan begitu saja selama kurang lebih 4 hari. Ya. Dan Yesus berkata di sana dalam Yohanes 11 dikatakan, untunglah aku tidak hadir pada waktu itu, supaya kamu bisa dapat belajar percaya. Hari ini mungkin saudara belum ditolong. Hari ini mungkin saudara belum disembuhkan. Mungkin kadang saudara belum dipulihkan. Tapi satu hal, Tuhan mau kita tetap percaya kepada janji Tuhan. Tuhan mau kita tetap percaya kepada pribadinya yang setia. Dia Allah yang baik, tidak pernah meninggalkan kita. Dia Bapa yang baik, yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jadi kita harus belajar percaya. Ya, ada sebuah cerita seorang akrobat yang sangat hebat di Amerika pada waktu itu. Dia bisa berjalan di atas seutas tali dari gedung yang tinggi, ya. Pada gedung yang tinggi yang satu dia berjalan di atas tali, ya. Dia tidak menggunakan alat bantu. Pokoknya dia hebat sekali, ya. Orang-orang bertepuk tangan, hebat. Dia tanya sama
sama penonton, saudara percaya nggak? Saya bisa berjalan dari gedung yang tinggi ini, menyeberang ke gedung tinggi yang sebelah sana dengan seutas tali. Wah, mereka, percaya, kamu kan hebat, kamu seorang akrobat. Percaya. Dia mulai berjalan. Semua keadaan sedang tegang. Ya, berjalan, di atas gunung ada angin, keseimbangan, kadang-kadang dia hampir terpleset begitu. Wah, orang pada teriak, wah, tapi wah, dia berhasil. Wah, tepuk tangan, tepuk tangan. Akhirnya dia berhasil sampai kepada gedung yang satunya. Setelah itu dia tanya lagi kepada penonton, saudara percaya nggak saya bisa balik lagi? Katanya gitu. Ya bisa, percaya. Dan apa yang terjadi? Benar, dia bisa balik lagi. Wah, semua tepuk tangan. Terus dia mengadakan satu tangan lagi. Dia cari gedung yang paling tinggi lagi. Yang tadi mungkin gedungnya nggak terlalu tinggi, tapi cukup tinggi juga. Dia cari. Ya, diundang lagi penonton yang kemarin tuh. Saya akan melakukan atraksi yang lebih hebat lagi. Kalau kemarin gedungnya ya tingginya nggak seberapa, ini paling tinggi di Amerika. Ya. Kemarin jalannya mungkin hanya 100 meter, ini dia bilang 200 meter, bahkan 300 meter. Dia tanya, siapa di sini yang percaya bahwa saya bisa menyeberang ke sana? Seperti yang pernah saya lakukan sebelumnya. Wah, mereka bilang, ya percaya. Tepuk tangan semuanya. Terus ditanya, pertanyaannya, siapa yang mau saya gendong, katanya begitu kan, untuk kita menyeberang bersama-sama ke gedung yang itu. Semua pada diem. Nggak ada yang berani. Ya. Tapi waktu ditanya, percaya nggak saya bisa menyeberang? Ini saya seorang akrobat yang sudah berpengalaman. Percaya nggak bahwa saya bisa menyeberang dengan seutas tali? Gedung yang tinggi saya bisa seberangi dengan selamat. Ya, percaya. Pertanyaannya, siapa yang mau saya gendong? Tidak ada satupun yang menawarkan diri. Semuanya pada diem. Tiba-tiba di tengah keheningan pada diem, nggak ada yang berani. Tiba-tiba ada seorang anak kecil yang berkata, saya mau. Wah, orang pada kaget. Buset nih anak, katanya. Kira-kira masa dia mau? Wah, kalau nanti terjadi kecelakaan gimana nih? Kalau jatuh gimana? Ini siapa nih bapaknya, kata begitu kan? Masa nggak dilarang anaknya? Ya, tapi karena anaknya mau, ya udah nggak ada yang bisa larang. Akhirnya dia naik. Dia tanya, nak, kamu percaya nggak? Percaya, katanya. Pokoknya saya mau, katanya. Digendong, katanya. Akhirnya sama akrobat digendong. Berjalan mereka. Tegang, nggak ada tepuk tangan. Semuanya pada begini, mungkin pada berdoa, ya Tuhan tolong selamatkan, mungkin begitu kan. Sempat agak kepleset. Wah, semua pada tegang. Pada histeris begitu. Tapi apa yang terjadi? Memang akrobat ini luar biasa ya. Mungkin udah terbiasa dia. Ya, tolong jangan ditiru ya. Akrobat ini jangan ditiru di rumah saudara ya. Ini bukan untuk ditiru. Ini cuma sebuah cerita, nanti jangan sampai Bapak Ibu mempraktekkan di rumah dari gedung ke gedung, saudara buat tali jalan begitu kan, jatuh celaka, saya nanti disalahin ya. Ini cuma sebuah cerita waktu itu di Amerika. Dan mereka berhasil menyeberang dengan selamat. Bukannya sekali jalan tapi bolak-balik. Berhasil, wah tepuk tangan, hebat, luar biasa. Akhirnya datang reporter, mewawancarai anak ini. Wah nak, sini. Ya, ada apa? Wah, kamu hebat banget. Oh ya, iya. Wah, kamu luar biasa loh. Kamu kok berani banget ya. Mau digendong sama akrobat itu. Kamu nggak takut kalau terjadi apa-apa, jatuh segala macam. Kamu tuh kok bisa begitu nekatnya gitu. Sampai ditanya begitu, diwawancari. Oh, tenang saja. Kenapa saya berani? Kenapa? Iya, kenapa yang membuat kamu berani? Tanya reporternya. Karena sang akrobat itu adalah bapak saya sendiri. Wah, semua kaget, pantesan. Anak ini percaya sama bapaknya. Nggak mungkin bapaknya mencelakai dia. Dan dia tahu bapaknya sudah expert. Ya, percaya anak ini bukan hanya sekedar belief, tapi dia trust, mempercayakan hidupnya. Tuhan mau kita hari-hari ini menjadi seperti anak kecil yang percaya penuh. Trust, mempercayakan. Kalau seorang anak kecil ini berani mempercayakan hidupnya kepada bapaknya sang akrobat, karena dia tahu bapaknya luar biasa, expert. Lah kita anak Tuhan. Bukankah kita percaya bahwa Allah kita besar,
bahwa Allah kita dahsyat, bahwa Allah kita masih bisa melakukan mujizat, bahwa Allah kita masih bisa melakukan hal-hal yang ajaib, bahwa Allah kita bisa menyembuhkan. Harusnya kita percaya. Apapun keadaan saudara hari ini, tetap engkau percaya. Amin. Ya. Sekalipun kita belum melihat jalan di depan kita, sekalipun kita belum melihat ada sebuah pertolongan dalam tanganku, tapi kita tetap percaya. Yakin bahwa tepat pada waktu Tuhan akan menolong, menyembuhkan, melakukan mujizat. Karena Dia Bapa yang hebat, Dia Bapa yang ajaib. Dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Dia Allah yang setia. Amin. Mari miliki sikap seperti anak kecil ini. Ya, yang empunya kerajaan surga, kata Tuhan. Yaitu mereka mudah percaya. Untuk percaya kadang-kadang kita harus menanggalkan akal logika kita. Bukan berarti kita nggak harus berpikir dengan baik. Tapi kadang-kadang iman itu, percaya itu bertolak belakang dengan keadaan. Dengan situasi yang kita hadapi. Tapi yang Tuhan mau, kita tetap percaya. Sama seperti Dia berkata kepada Marta ketika Tuhan menyuruh Marta gulingkan batu kuburan itu. Tapi kata Marta, Tuhan, dia sudah berbau 4 hari. Udah bau, Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Hari ini, kalau engkau tetap percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Dinyatakan dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam pelayananmu, dalam segala hal. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Kepada siapa? Kepada mereka yang memiliki sikap tetap percaya. Amin. Mungkin hari ini engkau sedang susah. Mungkin hari ini engkau sedang sulit. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami sebuah kesakitan. Engkau sedang mengalami sebuah pergumulan yang begitu berat. Tapi ketika engkau tetap percaya, engkau percaya kepada janji Tuhan, engkau percaya kepada pribadi Allah yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, membaharui kehidupanmu. Saya percaya di sana kuasa mujizat Tuhan itu akan dinyatakan. Poin yang kedua, Bapak Ibu. Kita belajar dari sikap anak-anak ini. Yang kedua, seorang anak itu dia tidak independen. Ya. Artinya hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Coba anak-anak kecil, ya, umur 3 tahun, 2 tahun. Kalau dia mau makan, diminta ke siapa? Pasti dia minta ke orang tuanya. Nggak ada anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun, tiba-tiba kalau dia mau makan, Mama, Pak, aku makan, tenang, gak usah disiapin. Biar saya saja yang masak. Saya yang ambil piring, saya yang siapin nasi, saya siapin semuanya. Pokoknya Papa, Mama, gak usah pusing. Gak ada, itu anak ajaib, saudara ya. Itu anak bayi ajaib itu kalau bisa begitu ya. Pasti dia sangat bergantung. Bahkan untuk ke WC, bahkan untuk mandi, bahkan untuk semua hal aktivitas yang dia butuhkan, dia sangat bergantung kepada orang tuanya. Dia tidak mempunyai kemampuan, dia tidak mampu untuk melakukan, ya, untuk memenuhi semua kebutuhannya. Dia butuh bantuan, makanya dia sangat bergantung kepada orang tuanya. Nah, sikap bergantung kepada Tuhan, ini adalah sikap yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Bukan sikap yang merasa bisa, merasa mampu, merasa sudah hebat. Bukan. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang merendahkan hati, merendahkan diri, dan merasa bahwa dia nggak bisa, dia nggak mampu, dia sangat bergantung kepada Tuhan. Alkitab katakan biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan. Ya, dalam kitab Amsal katakan, ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, janganlah engkau, ya, mengandalkan akal pikiran. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Tuhan mau kita mengandalkan hanya pribadinya. Kadang saya berpikir mungkin dengan adanya kejadian yang kita hadapi hari-hari ini, ya, COVID-19 ini,
yang melanda seluruh dunia, Bapak Ibu. Jangan lagi bilang Bapak Ibu, ya saya nggak mau dengar dari jemaat, nggak ada itu COVID Pak, itu hanya buatan pemerintah, nggak ada. Jangan, saudara, ini bukan sebuah rekayasa. COVID-19 itu nyata. Udah banyak orang yang meninggal, udah banyak orang yang terpapar. Bahkan ekonomi hari-hari ini begitu terpukul, ya. Semua orang terpukul akibat pandemi ini, ya, mengakibatkan banyaknya lumpuhnya sebuah negara, tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sekarang masuk dalam vaksin. Karena apa tujuan pemerintah itu? Supaya bagaimana bisa kita bergerak kembali, kita bisa bangkit kembali. Hari-hari kita sedang menghadapi namanya masa resesi. Saya kadang berpikir, apakah dengan Tuhan mengizinkan hal ini terjadi supaya manusia tidak lagi mengandalkan apa yang dia banggakan. Mungkin dulu sebelum COVID, kita sangat bangga dengan jabatan kita. Kita sangat bangga dengan harta dan kekayaan kita. Kita bangga dengan status pendidikan kita. Kita bangga dengan nama baik kita. Tapi dengan adanya hal-hal seperti ini, semua yang kita banggakan itu tidak ada lagi artinya. Tidak ada lagi manfaatnya. Karena siapapun kita, mau kaya, mau miskin, punya jabatan atau tidak, ada kemungkinan terpapar resiko COVID-19. Oleh sebab itu kita harus disuruh pemerintah untuk berjaga-jaga, untuk menjaga jarak, untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, Tuhan mau hari-hari ini di tengah kondisi ini yang kita harus lakukan adalah tetap mengandalkan Dia. Allah mengingatkan orang Israel pada waktu itu, kalau saudara nanti baca dalam kitab Ulangan, kalau engkau masuk ke tanah perjanjian tersebut dan di sana engkau bisa sukses, engkau bisa kaya, kata Tuhan, ingatlah bahwa semua itu karena Tuhan yang mengaruniakan keamanan, kekayaan, kesuksesan. Jadi bukan karena usahamu, bukan karena kehebatanmu. Betul kita harus bekerja keras, betul kita harus berusaha, betul kita harus bangun pagi-pagi buka toko, betul kita harus meminta hikmat bagaimana mengelola keuangan, bagaimana menjalankan bisnis, bagaimana kita menjalankan sebuah perusahaan yang besar. Betul kita harus mengatur itu semua, kita harus punya sebuah kemampuan, kapasitas untuk melakukan itu semua. Dan waktu kita melakukan itu semua, maka apa yang kita kerjakan menjadi lebih baik. Tapi ingat bahwa kalau kita bisa mencapai sebuah kesuksesan, bisa mencapai sebuah kekayaan, kita bisa mencapai sebuah goal dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa itu adalah sebuah pemberian dari Tuhan. Amin. Bukan karena kehebatan kita. Jadi kita harus berpikir, kalau saya bisa, bukan karena saya. Tapi Tuhan yang sudah memberikannya dan mengerjakannya, mengaruniakannya di dalam kehidupan saya. Dan kalau kita mengerti akan hal ini, maka kita nggak ada yang perlu kita sombongkan. Justru kita bersyukur untuk hal tersebut. Justru kita akan berusaha bagaimana hidup saya bisa menjadi berkat, membawa pengaruh dengan keberhasilan yang saya miliki. Tapi kalau orang merasa bahwa dia itu bisa melakukan, saya berhasil karena kekuatan saya, karena kegigihan saya, karena semua saya, maka dia akan menjadi orang yang sangat sombong. Dan kecil kemungkinan untuk dia mengandalkan Tuhan. Akhirnya dia hanya mengandalkan dirinya. Akhirnya dia hanya mengandalkan kehebatannya, pengalamannya, dan semuanya. Dia melupakan sebuah unsur yang sangat penting dalam keberhasilan dia, yaitu pribadi Tuhan itu sendiri. Makanya, nggak jarang kita lihat banyak orang yang mengandalkan kekayaan, jabatan, pendidikan, dan segala macam. Akhirnya mereka jatuh. Kenapa? Ya itu tadi, karena mereka berpikir bahwa kalau mereka bisa sukses, kaya, dan sebagainya, itu karena mereka. Mereka nggak perlu Tuhan lagi. Makanya ada banyak orang hari-hari ini nggak peduli soal Tuhan, nggak peduli lagi soal ibadah. Bagi mereka yang paling penting bagaimana saya bisa bekerja, mendapatkan duit, dan sebagainya, menikmati hidup, dan sebagainya. Mereka melupakan pribadi yang paling penting dalam hidup mereka, itu pribadi Tuhan itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau engkau bisa sukses, kaya, berhasil, punya nama, pendidikan yang baik,
tetap andalkan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Tetap rendah hati. Tetap bergantung sama Tuhan. Ya. Tetap berpikir bahwa semua ini karena kasih karunia Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24 saya akan bacakan. Ini ayat yang sudah sering kita dengar, tapi jadi kita membaca kembali. Beginilah firman Tuhan, Yeremia 9 ya, ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jangan kita bermegah karena kebijaksanaan kita, kekuatan kita, kekayaan kita. Tapi kita bermegah karena kita mengenal akan kasih Tuhan, mengenal akan kebaikannya, mengenal akan pribadinya. Itu yang Tuhan suka. Ya. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, dengan cepat. Selain anak itu tadi, yang pertama dia mudah percaya, tidak independen, dia bergantung ya. Seperti pada orang tua, mengandalkan orang tuanya. Yang ketiga, ternyata ketika dipelajari, anak kecil itu, anak-anak itu ya, mereka punya keinginan untuk selalu belajar. Kepo. Siapa sih punya anak kecil yang bertanya terus sama orang tua, itu apa? Ya, ini misalnya ini mobil. Hah, mobil? Mobil apa? Kok bagus? Kok begini? Kok bisa begitu? Kadang-kadang kita orang tua nggak mengerti ya. Kadang-kadang, udah, kamu berisik banget, banyak nanya terus gitu ya. Kita sebagai orang tua kadang-kadang sering kesel gitu ya, ditanya sama sama anak-anak gitu ya. Ditanyain begini, begitu detail mereka ya bertanya. Tapi mereka pengen belajar, mereka pengen tahu gitu ya. Mereka tuh punya rasa lapar, ya punya rasa haus gitu untuk kepo, untuk tahu, untuk hal-hal yang baru bagi mereka gitu ya. Nah, inilah yang harusnya dimiliki juga kita sebagai anak-anak Tuhan ya, yang mengaku sebagai anggota kerajaan Allah ya. Kita juga harus memiliki sifat seperti ini ya, sifat yang selalu mau belajar mengenal akan pribadinya ya. Sifat yang selalu mau mengenal lebih lagi, nggak cukup puas ya. Banyak kita kan cukup puas ya untuk belajar. Saya mau udah tahu ya. Saya pernah dulu ada orang tua ngomong kan, waktu kita berbicara tentang firman Tuhan, dia bilang, udah kamu gak usah ngomong soal firman Tuhan. Dia bilang gitu ya. Saya mau sudah baca itu sebelum kamu lahir. Saya sudah tahu Alkitab, katanya begitu. Hebat banget gitu ya. Saya sudah hafal itu isi Alkitab, katanya begitu. Kalau saya bilang, ini bukan dia sudah belajar, dia sudah tahu. Ini namanya kesombongan. Ya. Karena menganggap mungkin dia orang sudah tua, sudah dewasa. Ya, jadi dia merasa nggak perlu harus belajar. Ya. Saya percaya Jemaat GW Petra nggak ada yang seperti ini. Amin. Ya, saya percaya Jemaat GW Petra adalah orang-orang yang haus untuk belajar, yang mengenal akan pribadi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, di sini ada hal yang menarik juga. Saya akan bacakan dalam sebentar. Matius 5. Ayat 3. Nah, ini dia. Dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga.
Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa mereka itu poor in the spirit. Miskin secara roh. Apa sih maksudnya Pak miskin secara roh? Ya, orang yang tidak menganggap dirinya hebat, dirinya lebih, namanya orang miskin. Ya. Artinya dia miskin secara roh artinya dia tuh butuh. Ya. Butuh sesuatu dari Tuhan. Ya. Dia butuh sesuatu dari Tuhan. Dia ingin mengenal lebih lagi. Ada banyak orang merasa cukup puas dengan kekristenannya. Dia nggak perlu lagi belajar. Dia nggak perlu lagi duduk di bawah kaki Tuhan. Mulailah kita hari memiliki sikap miskin. Nggak punya apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak jago Alkitab. Sekalipun kita sudah baca Alkitab. Kita nggak merasa orang yang paling tahu, paling benar. Kita nggak merasa orang yang paling suci. Itu artinya miskin di depan Allah. Tuhan membenci orang sombong yang merasa dirinya serba tahu, serba pintar, ya, serba kudus, serba benar. Tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati, yang merasa dirinya miskin, gak layak, gak bisa. Ada sebuah cerita dalam Alkitab ketika ada dua orang yang pergi ke rumah ke bait Allah. Ya, yang satu seorang imam, dia berkata, Tuhan aku bersyukur, aku sering puasa, apalagi sering ke gereja mungkin gitu kan, baca firman, melakukan firman, ya saya udah melakukan firman gitu kan, hukum Taurat dan segala macam. Aku bersyukur nggak seperti orang yang sebelahku ini Tuhan. Ya, dia seorang penipu, ya mungkin gitu kan, dia seorang pezina, mungkin sering minum, mabok, wah pencuri segala macam, ya. Tapi orang yang hina ini, dia Tuhan ampuni aku orang berdosa. Aku nggak layak. Dan firman Tuhan katakan, siapakah yang dibenarkan? Yang dibenarkan adalah orang yang berdosa ini. Miskin rohani tadi. Bukan orang yang kaya rohani tadi, yang sering doa, sering baca firman, sering apa lagi, sering ibadah. Bukan berarti saudara tidak boleh melakukan itu. Boleh. Tapi kalau sikap kita, ketika kita berdoa, berpuasa, baca firman, apalagi ya, melakukan ibadah, hanya untuk menyombongkan diri kita, dan kita merasa diri kita paling hebat, lebih daripada orang-orang lain, maka itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita berdoa, berpuasa, baca firman, ibadah, itu kita lakukan karena kita merasa bahwa kita miskin. Kita perlu Tuhan. Bukan untuk menunjukkan kesombongan kita. Kita bisa baca 10 pasal. Lu berapa pasal? Lu doa berapa jam? Nih gua nih 2 jam non-stop. Bahkan ada dibilang 24 jam non-stop. Gak kerja dong gitu kan. Lu berapa jam? Gitu kan. Ibadah, wah gua mah 7 kali dalam 1 hari. Hebat amat. Udah kayak Daud ya. 7 kali dia memuji Tuhan ya. Lu ibadah juga jarang. Nah, kalau tujuan kita melakukan seperti itu sebuah kesombongan. Hanya untuk menonjolkan, hanya untuk menunjukkan bahwa kita hebat melakukan aktivitas rohani. Tidak seperti itu. Tuhan mau ketika kita melakukan aktivitas rohani, menunjukkan bahwa kita nggak bisa apa-apa. Kita miskin. Maka kita perlu siraman rohani. Kita perlu roh kita dibaharui. Kita perlu roh kita terus dipenuhi dengan roh Allah. Jadi kita berdoa, baca firman, beribadah karena kita menyadari kita ini miskin secara roh. Amin. Bukan karena kita ingin menunjukkan bahwa kita hebat, bahwa kita lebih daripada yang lain. Saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini, ketika engkau berdoa, membaca firman, beribadah, melakukan apapun aktivitas rohani, itu kita lakukan dengan sikap hati yang benar, yaitu kita merasa miskin di hadapan Allah. Aku miskin secara roh, makanya aku perlu berdoa.
Aku perlu baca firman. Ada yang lebih sombong lagi. Ya, yang lebih sombong lagi, udah miskin rohani, nggak datang juga sama Tuhan. Ya, jangan seperti ini Bapak Ibu. Ya, jangan. Tapi waktu kita menyadari kita sudah miskin rohani, kita datang sama Tuhan. Amin. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, selain tadi anak-anak tadi punya sikap yang pertama mudah percaya, yang kedua itu anak itu bergantung sepenuhnya pada orang tuanya, yang ketiga anak itu selalu mau belajar, ya banyak tanya, kepo, ya karena dia benar-benar butuh, ya kita juga harus belajar karena kita benar-benar butuh, kita miskin rohani. Ya. Yang keempat, ternyata anak-anak itu gampang sekali mengikuti orang tuanya. Anak-anak itu suka follow dengan orang tuanya. Iya. Saya masih ingat ketika anak saya masih kecil ya. Itu apa yang kita pakai? Ya. Bagaimana gaya kita? Itu sering diikutin Bapak Ibu. Mungkin saudara yang punya anak yang masih kecil. Coba perhatikan mereka. Itu pasti mereka suka mengikuti, melihat, mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi anak itu suka follow orang tuanya. Makanya Bapak Ibu sebagai orang tua harus berhati-hati dalam berkata-kata, harus berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Karena anak itu memfollow, ya, memfollow orang tuanya. Ya. Nah Tuhan mau hari-hari ini kita follow Jesus. Ya, mencontoh Tuhan, mengikuti Tuhan. Bukan hanya kita follow, kita punya gereja. Bukan hanya kita follow, kita punya pemimpin. Ya. Di Instagram ada follow kan. Itu follow back. Ya. Dengan kita follow, kita tahu aktivitas yang mereka lakukan. Ya. Dari orang yang kita kagumi, dari orang yang kita senangi. Ya. Apa yang mereka lakukan hari-hari. Ya. Kita bisa lihat, kita follow. Nah, Tuhan mau kita bukan hanya sekedar memfollow gereja, bukan hanya sekedar memfollow pemimpin, bukan hanya sekedar memfollow orang-orang yang memberikan influence dalam kehidupan kita, tapi Tuhan mau kita tetap memfollow Dia. Jangan sampai saudara karena keasikan follow yang lain, saudara unfollow Tuhan Yesus. Ya, berbahaya. Jadi tetap tujuan hidup kita adalah mengikut Tuhan. Sama seperti dia katakan kepada Petrus, Petrus ikutlah aku. Follow me. Ya, Tuhan katakan hari ini kepada anak-anak Tuhan, dimanapun berada, follow Jesus. Ikuti Tuhan. Dengan kita mengikuti Tuhan, kita mencontoh Tuhan, hidup kita akan menjadi luar biasa. Jangan ikuti dunia ini. Jangan ikutin hal-hal yang tidak baik. Tapi follow Him. Follow Jesus. Ya makanya nggak heran kalau kita hanya mengikuti ya orang-orang tertentu bukan memfollow Tuhan dengan benar. Nggak heran banyak orang hari ini kecewa, frustasi. Kenapa? Karena waktu mereka memfollow seseorang, mereka melihat kejelekannya, mereka melihat kelemahannya. Makanya ada banyak begitu orang, mereka kecewa dengan sebuah gereja, mereka kecewa dengan sebuah pemimpin rohani karena waktu mereka memfollow ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa manusia, pemimpin rohani siapapun, nggak ada yang sempurna. Kalau fokus kita hanya mengikuti mereka yang tidak sempurna, maka kita akan kecewa. Maka kita harus ikut Tuhan yang sempurna. Maka kita tidak akan pernah kecewa. Sekalipun orang-orang di sekitar kita mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Artinya biarlah fokus iman kita memfollow Tuhan setiap hari. Amin. Ya. Kita nggak perlu harus kecewa dengan orang-orang di sekitar kita, karena mereka manusia biasa. Saya juga bingung kadang-kadang di media sosial ada orang-orang yang membuat media sosial hanya untuk menyoroti kehidupan hamba-hamba Tuhan. Ya, saya juga ngerti apa maksud mereka. Ya, apa yang mereka pakai. Ya, bajunya merek apa, jamnya merek apa,
Apa sepatu yang mereka pakai, mobilnya, sepedanya, disorot terus. Saya juga bingung apa motivasi mereka melakukan hal itu. Apa untungnya dan apa gunanya saya pun tidak tahu. Tapi ketika saya melihat di situ hanya adalah sebuah komentar-komentar negatif. Sedikit sekali orang yang mengkomentari positif. Dari sini saya melihat dan belajar bahwa ternyata ada banyak orang Kristen yang melakukan hal demikian. Mereka memfollow manusia. Dan mereka berharap manusia yang mereka follow seperti yang mereka mau, seperti yang mereka ingini. Ini salah besar Bapak Ibu. Akhirnya kita kecewa. Kita nggak ikut Tuhan lagi hanya karena kita melihat orang-orang yang mungkin kita tahu mereka orang Kristen mengecewakan. Pertanyaannya adalah, kamu ikut Tuhan atau kamu ikut orang tersebut? Kalau kamu ikut Tuhan, kamu tidak akan pernah kecewa. Sekalipun orang yang kamu follow mengecewakan kamu. Karena fokus kamu bukan kepada orang tersebut. Fokus kamu kepada Tuhan. Amin. Fokus kita bukan kepada pendeta, bukan kepada sebuah organisasi gereja, tapi fokus kita kepada pribadi Yesus. Sekalipun gereja ataupun hamba Tuhan yang dipercayakan itu merupakan sebuah alat Tuhan untuk membina kita, untuk mempertumbuhkan kita, untuk membuat kita semakin mengenal Tuhan. Tapi kita nggak bisa menjadikan itu sebuah acuan satu-satunya dalam kehidupan kita. Yang mau saya beritahu kepada Bapak Ibu, acuan kita satu-satunya adalah pribadi Yesus. Follow Him. Bagaimana kita mengenal pribadinya? Melalui firman Tuhan. Melalui doa kita mengenal Dia. Waktu kita berhenti memfollow Tuhan, maka kekecewaan, frustasi, depresi akan menghantui kehidupan kita. Ada sebuah cerita yang sangat bagus sekali saya baca beberapa hari yang lalu. Ya, dalam sebuah ilustrasi. Ada seorang Kristen, dia datang ke gereja. Setelah dia ibadah selesai, dia bilang ke pendeta, "Pak pendeta, mulai minggu depan saya tidak akan pernah datang lagi ke gereja ini." "Loh, kenapa?" Dia bilang. "Soalnya saya melihat di gereja ini banyak orang-orang di mana kehidupan mereka tidak menjadi berkat, tidak menjadi sebuah saksi. Waktu ibadah berlangsung, ada di antara mereka yang ngobrol." Nah, saudara kan, dulu mungkin ya, ada ya waktu kita ibadah onsite kan, waktu firman Tuhan ada yang ngobrol kan. Nah, terus ada yang main HP, kesannya kayak buka Alkitab gitu kan. Tapi yang dibuka apa? Media sosial. Ya, dia melihat kok mereka melakukan seperti itu. Ya, ada yang suka gosip, dibilang begitu. Dia dengar ada yang gosipin si A, si B di situ. Akhirnya pendeta ini memiliki sebuah hikmat, dibilang begini. "Oke, sebelum kamu memutuskan untuk datang lagi ke gereja ini, saya bertanya kepada kamu, bisakah kamu membawa sebuah gelas yang penuh dengan air? Kamu bawa, kamu jalan dari belakang ke depan tanpa tumpah." Oh, dia bilang, "Oh, sangat bisa, itu gampang." "Oke, silakan," dia bilang gitu. Akhirnya dia praktekkan isi air dalam gelas. Dia jalan dari belakang ke depan mimbar. Sudah itu dia berhenti. "Sudah selesai Pak Pendeta, saya bisa bawanya." Nah, waktu kamu membawa air itu dia bertanya, "Kamu ada lihat nggak orang yang sedang bermain HP? Yang kamu ada dengar nggak orang yang sedang gosip? Kamu ada melihat nggak orang yang lagi sedang ngobrol?" Dia bilang, "Ya enggak lah Pak Pendeta." "Loh, kenapa?" "Ya karena saya sedang fokus sama air dalam gelas ini, bagaimana supaya air ini tidak tumpah." Pendeta bilang, ikut Tuhan itu seperti itu. Kalau kita hanya fokus kepada orang-orang di sekeliling kita yang begitu banyak kelemahan, kita akan kecewa. Tapi kalau kita fokus kepada Yesus, follow Him, kita tidak akan pernah kecewa. Amin. Anak kecil, dia fokus meniru orang tuanya. Dia nggak pernah fokus meniru orang lain. Tapi dia fokus untuk meniru orang tuanya. Dia follow, dia melihat orang tuanya.
Tuhan mau hari-hari ini, mari kita mengikut Tuhan. Bukan hanya mengikut manusia, boleh silakan saudara mengikut orang-orang yang saudara suka, silakan. Tapi jangan sampai itu membuat saudara akhirnya kecewa, terluka, dan akhirnya saudara berhenti untuk mengikut Tuhan. Ya. Tapi biarlah fokus kita hanya ke pribadi Tuhan. Ya. Pendeta, gereja, bisa saja mereka mempunyai kelemahan. Tidak ada yang sempurna. Tapi Tuhan kita sempurna. Dia tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepada Dia. Amin. Yang kelima, yang terakhir. Nanti 6, 7, 8, 9, 10, part kedua. Oke. Anak itu ternyata gampang untuk mengampuni atau melupakan kesalahan. Betul nggak? Saudara kok perhatiin deh. Anak-anak itu kan berantem, berantem dah. Pokoknya melakukan inilah ya namanya anak biasa lah ya, berantem, rebut mainan lah, makanan lah, nggak mau ngalah dan sebagainya macam. Ya kadang-kadang anak kita sama anak tetangga, ya apalagi dulu mungkin di sekolah minggu kan, banyak anak-anak tuh kan berantem. Yang lucu begini, anaknya berantem nih, anak jemaat A sama anak jemaat B berantem, pak. Orang tuanya kan belain kan, wah, nyalain anak kamu yang salah, anak kamu yang salah, anak kamu yang salah. Akhirnya orang tuanya yang berantem. Gara-gara anaknya berantem, orang tuanya berantem. Ya, orang tuanya berantem. Anak ini main lagi, udah nggak berantem lagi. Tapi orang tuanya masih berantem gitu kan. Wah, masih musuhan. Sementara anaknya sudah berdamai, sudah bermain. Lihat bahwa seorang anak kecil tidak pernah lama-lama untuk dendam, tidak pernah lama-lama untuk sakit hati. Dia mengampuni, dia cepat melupakan. Nah mungkin tentang hal ini kemarin gembala kita sudah membahas ya tentang kita sebagai orang kerajaan Allah, anggota kerajaan Allah, kita harus mau mengampuni. Nah Tuhan mau kita juga mempunyai sikap seperti ini. Ya. Mengampuni, gampang mengampuni. Jangan kita memiliki sifat dendam. Jangan kita memiliki sifat ingin balas dendam. Ya, tapi kita harus mengampuni. Sebagaimana Kristus mengajarkan kita untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Sifat mengampuni harus ada dalam hidup kita sebagai anak Allah. Mungkin ada konflik dalam rumah tangga, ada konflik dalam gereja, ada konflik dalam pertemanan. Tapi ingat, tidak boleh ada dendam dan sakit hati dan akhirnya mengakibatkan sebuah kepahitan dan kebencian yang akan menghancurkan sebuah hubungan. Maka ada banyak keluarga berantakan karena apa? Tidak ada lagi pengampunan di sana. Ada banyak gereja akhirnya bubar, ada banyak gereja akhirnya berantakan karena apa? Di sana hanya penuh dengan sebuah sakit hati, balas dendam dan sebagainya. Ada banyak persahabatan akhirnya hancur hanya karena sakit hati. Tuhan mau kita memiliki sikap seperti anak kecil ini. Mudah mengampuni. Ya, gampang kalau saudara sudah mengampuni itu gampang. Kalau saudara bertemu dengan orang itu, saudara bisa berhadapan dengan baik. Jangan, itu musuh saya, langsung buang muka. Yang satu buang muka, yang satu buang muka. Lama-lama gak ada muka, saudara dibuang semua kan, gak ada muka. Saudara. Ya. Kalau ketemu, udah mau ini, gimana caranya? Menghindar langsung ke kanan, langsung ke kiri, langsung kabur. Ya. Ini gak boleh ada dalam kehidupan kita. Pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak negur, apalagi saudara, pura-pura buta gitu kan nggak lihat gitu kan, karena kita nggak suka, kita benci. Yang bahaya kalau kebencian di rumah tangga, ya suami istri, gimana coba nggak lihat, setiap hari ada di rumah, ya kan nggak lucu kan, karena ada kebencian dalam rumah tangga, nggak bisa saling melihat, nggak bisa saling menyapa. Ngomongnya pakai kertas lagi. Ditempel di kulkas gitu kan. Tuhan mau kita memiliki sifat mengampuni sama seperti anak kecil ini. Sebab dalam kitab Mazmur 133 dikatakan, sungguh alangkah indahnya, alangkah baiknya bila saudara hidup rukun bersama. Ya, sebab kesanalah Allah akan memberitakan berkat kehidupan selama-lamanya. Kalau hidup kita rukun, saya percaya berkat Allah akan mengalir ke sana. Mungkin hari ini kita sedang menghadapi masa sulit, masa susah. Tapi kita rukun, berkat Allah mengalir di sana.
Amin Bapak Ibu. Jadi ayo hari-hari ini kalau ada kebencian, ada dendam, buang itu jauh-jauh. Ampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita. Ampuni orang-orang yang sudah melukai perasaan kita. Ampuni, lepaskan pengampunan, berbuat baik kepada mereka. Ya, jangan lagi buang muka, jangan lagi pura-pura nggak melihat, jangan lagi pura-pura tuli dan segala macam lah. Pokoknya yang biasa saudara lakukan hanya untuk menghindar, hanya untuk saudara tidak mau ketemu karena saudara benci dan dendam. Ya, jangan seperti saudara, seperti firman Tuhan yang minggu lalu dikatakan. Akhirnya apa? Waktu kita nggak mau mengampuni, kita disiksa oleh berbagai macam-macam hal yang tidak baik. Ya, sakit penyakit dan segala macam, kutuk dan segala macam. Karena kita tidak mau mengampuni. Ingat, pengampunan, melepaskan pengampunan bukan berarti kita kalah. Tapi melepaskan pengampunan itu adalah sebuah kemenangan. Kemenangan atas sakit hati, kemenangan atas kekecewaan, kemenangan atas dendam yang seringkali memperbudak kehidupan kita. Waktu kita melepaskan pengampunan, di situ terjadi sebuah kemenangan atas kehidupan kita. Amin. Biar firman Tuhan ini, 5 poin penting ini, boleh kita hidupi. Amin. Kita minta kuasa Roh Kudus mampukan kita untuk menghidupi ini semua. Amin. Nanti part yang kedua akan saya bahas lagi pada ibadah yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Hamba tahu hamba terbatas, tapi Roh-Mu tidak terbatas Tuhan. Biar apa yang disampaikan pada hari ini menjamah kami, menyadarkan kami, membuka pikiran kami, membuka hati kami. Bagaimana kami harus bersikap sebagai anggota kerajaan Allah. Sebagaimana Engkau juga berkata kepada anak-anak itu. Biarkanlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan, kerajaan sorga sudah Kau karuniakan bagi kami ketika kami percaya kepada pribadi-Mu. Biarlah sikap seperti anak-anak itulah yang kami miliki. Karena sikap seperti itulah yang dimiliki oleh kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, jamah setiap hati kami. Pulihkan kami, sembuhkan kami. Hari ini kami mau belajar untuk percaya. Apapun kondisi kami mau tetap percaya kepada Engkau, kepada firman-Mu dan janji-Mu ya Tuhan. Kami mau selalu bergantung kepada Tuhan, tidak membanggakan apa yang kami miliki, tapi kami membanggakan Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau belajar banyak Tuhan. Kami mau merasa miskin di hadapan Tuhan. Kalau kami berdoa, kami baca firman ibadah, karena kami menyadari bahwa kami miskin rohani. Kami butuh Tuhan. Tuhan, kami juga mau belajar untuk mengikut Tuhan, fokus kepada Tuhan. Bukan fokus pada manusia, bukan fokus kepada dunia ini. Dan kami juga mau memiliki hati yang gampang untuk mengampuni. Terima kasih Bapa, mampukan kami melakukan firman. Aku berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, kalau ada yang sakit, sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Yang sedang susah Tuhan hiburkan. Yang sedang terikat Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang mengalami masalah ekonomi, Tuhan limpahkan berkat-Mu. Kami percaya Allah kami akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa buat siang hari ini. Mari kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu. Kita mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini, Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.